Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Eka Ibtisama dari Hukum Keluarga Islam dengan NIM 1261022020244. Di sini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Nah, yang pertama kita membahas tentang talak, tafwidz, fasakh dan perceraian oleh pengadilan, dan yang kedua kita bahas tentang hakam dan arbitrator. Yang pertama kita jelaskan dulu di negara Brunei Darussalam. Biasanya perempuan di Brunei Darussalam ini bisa memohon kepada mahkamah kadi untuk mendaftarkan perceraian lewat fasakh, yaitu suatu pernyataan pembubaran perkawinan. Menurut hukum muslim, pernyataan fasakh ini tidak akan dikeluarkan kecuali mengikuti hukum Islam, dan pihak perempuan dapat memberikan keterangan di hadapan sekurang-kurangnya dua saksi dengan mengangkat sumpah atau membuat pengakuan. Di Brunei sendiri dilakukan perpisahan melalui fasilitas fasakh. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke slide 3, yaitu tentang ketentuan perceraian di negara Brunei Darussalam ya. Di sini kita akan membahas 3 poin, dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, perceraian yang dilakukan suami mengenai peraturan yang sangat kontroversial di Brunei adalah masalah perceraian. Jika perempuan dicerai sebelum disetubuhi, maka dia tidak boleh dikawinkan atau dinikahkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang dahulu atau yang disebut dengan mantan suami ya, dalam masa iddahnya, kecuali jika tidak dibenarkan oleh kadi yang dimana ia tinggal. Kita lanjutkan ke poin yang kedua ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang talak tebus. Nah, perceraian dengan talak tebus sendiri di Brunei diberlakukan juga aturan yang menyatakan bahwa jika pihak suami tidak menyetujui peraturan perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan, atau di Brunei diistilahkan dengan nama cerai tebus talak. Nah, di sini biasanya kadi akan menilai jumlah yang perlu dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak, suami istri ya, yang mau bercerai tersebut dengan mendaftarkan perceraian tersebut. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke poin yang ketiga ya, yaitu mengenai talak, tafwidz, fasakh dan perceraian oleh pengadilan. Selain di Brunei ada tentang cerai talak tebus, di Brunei juga diberlakukan tentang aturan bagi pihak istri untuk berpisah dari suaminya melalui fasilitas fasakh. Nah, fasakh sendiri ini merupakan pernyataan pembubaran perkawinan menurut hukum Islam. Pernyataan fasakh ini tidak boleh dikeluarkan kecuali pihak istri memberi keterangan di hadapan sekurang-kurangnya dua saksi dan mengangkat sumpah atau membuat pengakuan. Dan bagi istri yang dicerai dari suami dapat mengajukan pemberian penghibur atau yang disebut dengan mut'ah kepada kadi yang diserahkan setelah keterangan kedua belah pihak didengar oleh kadi. Fasilitas tersebut, yaitu tentang fasilitas cerai talak tebus dan fasakh, kedua-duanya mengharuskan pihak istri yang akan berpisah dari suaminya untuk mengeluarkan biaya atas penebusan perceraiannya. Hanya saja kalau cerai talak tebus diberikan kepada mantan suami, sedangkan untuk fasakh sendiri diberikan kepada kadi yang menangani perkaranya. Jalur fasakh dalam al-um dibenarkan juga disertai dengan beberapa macam sebab diperbolehkannya fasakh tersebut. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, laki-lakinya mempunyai penyakit lepra, gila, sopak atau impoten, dan yang kedua, setiap akad nikah yang fasid seperti nikah tanpa wali, nikah hamba laki-laki atau perempuan tanpa izin orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu murtadnya salah seorang dari suami istri tersebut. Baik, selanjutnya kita beralih ke hakam atau arbitrator. Undang-undang di negara Brunei juga mengatur mengenai hakam atau arbitrator. Apabila selalu muncul masalah antara suami dan istri, maka kadi bisa mengangkat seorang dari dua pendamai atau hakam dari keluarga yang dekat dari masing-masing pihak yang mengetahui keadaan dari masing-masing pihak. Kadi memberikan petunjuk kepada hakam untuk melaksanakan arbitrasi sesuai dengan hukum muslim. Nah, apabila kadi tidak sanggup atau kadi tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam, kadi akan mengganti hakam yang lain. Haruslah diangkat seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan menonton video ini tentang dua materi tersebut ya. Yang pertama dengan materi
talak tafidz, fasaks dan perceraian di pengadilan Brunei Darussalam, dan yang kedua mengenai hakam atau arbitrator. Semoga tayangan ini membuat wawasan kalian menjadi luas serta menambah ilmu kalian dan bermanfaat pastinya buat kalian semua. Saya di sini mohon maaf jika mempunyai salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.